Sehingga ketika ada usaha berarti ada kemudian tantangan. Karena itulah kemudian tidak semua orang yang berusaha itu berhasil. Bukan karena kutukan, tidak. Karena memang Tuhan memberikan tantangan kepada kita. Nah, itu kesalahan fatal yang kemudian dikatakan bahwa bumi yang dikutuk. Bumi salah apa? Yang salah itu sebenarnya iblis. Dan kalau kita melihat dengan jujur ya, di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan di sini? Kalau dalam bahasa Ibrani-nya syit, artinya Tuhan yang dengan sengaja membuat kemudian menaruh kemudian membebankan kemudian adanya permusuhan antara siapa? Antara manusia dengan setan, antara manusia dengan manusia. Jadi kalau misalnya setan berhasil merasuki Anda, maka yang bermusuhan saya dengan Anda. Maka terjadilah peperangan, terjadilah pembunuhan, terjadilah intimidasi, dengki, cemburu, hasad, dan seterusnya. Karena salah satu di antara kita ada yang menjadi korban setan. Tuhan yang mengadakan itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di sini iblis, perempuan di situ adalah Hawa. Antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunan maksud di sini adalah keturunan Hawa, bukan keturunan Maria. Siapa yang mengadakan permusuhan itu? Kan Tuhan sendiri yang mengadakan. Ya, jadi ya begini. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saat setelah manusia memakan buah pengetahuan yang baik dengan yang jahat ya, dan melanggar perintah Tuhan, memang manusia tetap diturunkan ke bumi dan manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan bumi yang belum ada dosanya pun diturunkan Adam ke bumi, dan bumi pun akhirnya terkutuk juga karena dosa dari Adam yang sudah melanggar peraturan dari Tuhan. Nah, yang dikatakan bahwa iblislah yang salah, ya memang iblis yang salah. Kenapa iblis dikatakan salah? Karena iblis itu waktu jatuh, iblis itu kan berasal dari malaikat. Waktu dibuang ke bumi, iblis itu tidak mau sendirian. Dia berusaha mencari pengikut, akhirnya Adam inilah yang diincar oleh iblis dan digoda supaya dia bisa melanggar aturan Tuhan, sehingga terjadilah Adam itu berbuat dosa dan diturunkan ke bumi, dan akhirnya Tuhan mengadakan permusuhan antara perempuan si Hawa dan keturunannya. Nah, permusuhan itu terjadi di mana? Yaitu terjadi waktu Maria mengandung firman dan menjadi manusia. Disitulah terjadinya permusuhan antara perempuan itu dan keturunannya. Apa hubungannya dengan Maria? Ya, jadi yang bermusuhan di sini itu bukan manusia melawan manusia. Di sini yang dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini iblis yang dikatakan ya. Jadi bukan manusia dengan manusia seperti yang Mbak Zuma katakan tadi. Ya, antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi keturunan manusia ini akan melawan iblis itu. Jadi bukan seperti Bang Zuma katakan manusia melawan manusia seperti itu. Dan itu terjadi di penyaliban Yesus. Yesus turun ke alam maut, itulah mengadakan permusuhan dengan iblis. Terlalu jauh Bang, asumsinya terlalu liar. Gak ada hubungannya. Menurut Anda terlalu liar karena memang ini larinya ke situ, Bang Zuma. Apa hubungannya, Bung? Coba dengarkan saya. Ketika Adam kemudian dijatuhkan oleh iblis, apa tujuannya? Untuk mencelakakan semua manusia. Iblis kemudian menjatuhkan Adam. Tujuan daripada Adam dijatuhkan ke dalam dosa, supaya Adam itu jatuh berserta dengan keturunannya. Kan itu tujuan daripada iman Kristen. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, keturunannya kemudian jatuh ke dalam dosa. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Itu satu episode yang harus saudara pahami. Episode di mana Adam dan keturunannya jatuh di dalam dosa. Itu episode pertama. Episode kedua,
Iblis merasuki Yudas. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Ini episode kedua. Iblis merasuki Yudas. Tujuan merasukinya adalah agar dia berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat agar Yesus ditangkap. Tujuan ditangkap agar Yesus dibunuh. Tujuan dibunuh agar dosa-dosa Adam semuanya ditebus. Berarti episode pertama iblis menjatuhkan Adam. Setelah jatuh semua keturunannya, episode kedua iblis lagi yang menyelamatkan keturunan Adam. Ini apa ini? Cerita apa ini? Konsep apa ini? Coba Anda lihat, tujuan daripada penyaliban adalah pembebasan manusia dari dosa waris, pembebasan manusia dari kutuk dosa. Siapa yang memiliki prakarsa itu? Iblis. Iblis yang menjatuhkan Adam, jatuhlah semua keturunannya. Iblis juga yang mengangkat keturunan Adam dengan cara memberikan Yesus di atas tiang salib. Dengan matinya Yesus, semua orang-orang Kristen yang beriman kepada penyaliban bebas merdeka. Lalu iblis ini apa sebenarnya tujuannya? Mau menyelamatkan atau mau mencelakakan Adam? Kalau dikatakan ingin mencelakakan Adam, maka tidak perlu ada penyaliban. Biarlah celaka terus. Tapi intinya penyaliban terjadi karena prakarsa iblis. Tuhan, dimanapun Anda cari dalilnya, tidak akan Anda temukan ada perintah untuk menyalibkan Yesus. Tuhan tidak pernah memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang sangat dibenci Tuhan adalah pembunuhan terhadap Yesus. Terus, kalau bukan Tuhan yang menginginkan penyaliban, berarti iblis. Artinya, yang benar adalah siapa yang mengimani Adam mewariskan dosa waris, lalu siapa yang mengimani penyaliban penghapusan dosa waris, maka itulah pasukan Dajjal laknatullah. Oke, teman-teman. Ya, tadi di awal Anda bantah dengan dalil oleh siapa ya tadi ya? Ya, Perah siapa tadi? Mungkin saya tanya sama itu, saya lupa ya. Jadi saya juga mengatakan bahwa saya tidak mengatakan itu dosa waris ya. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi yang episode pertama ya. Pertama saya jelaskan bahwa keinginan iblis seperti yang Bang Suma jelaskan ya, itu saya juga sepakat seperti itu. Tadi awalnya saya juga menjelaskan seperti itu dan Bang Suma ulang. Di episode kedua Bang Suma mengatakan berasumsi liar, tapi ternyata Bang Suma mengarah ke sana juga kan. Nah, di situ terjadinya pengorbanan Yesus itu memang Tuhan tidak menghendaki, tapi karena Tuhan begitu mengasihi manusia, akhirnya Tuhan katakan karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya tunggal. mengaruniakan, Bang, bukan mengorbankan. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Itulah karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Jadi di situ ada kan mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi memang Tuhan itu mengaruniakan. Ya, jadi kata Bang Suma tadi memang Tuhan tidak menginginkan pengorbanan, tapi Tuhan itu mengasihi ciptaannya manusia sehingga Dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi pengampunan dosa manusia yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilanggar oleh Adam dan Hawa yang tergoda oleh godaan si iblis. Nah, dengan begitu hingga Yesus turun ke alam maut, itu yang dikatakan diadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan apa tadi ya, saya takut salah ngomong ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, inilah yang terjadi antara Maryam, perempuan ini itu ke Maryam, dan keturunannya keturunannya itu adalah Yesus yang dikatakan keturunan. Dari situlah terjadi permusuhan antara iblis dengan keturunannya itu Yesus, seperti itu. Itulah dia ke sana seperti yang katanya. Terlalu jauh, Bung. Asumsi liar ya. Terlalu jauh Anda berasumsi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Perempuan yang dimaksud di sini siapa? Perempuan di sini kan Hawa yang dikatakan Hawa. perempuan ini. Anak pertama Hawa
yang bertentangan dengan saudaranya sendiri kan ada tuh. Kain dan Habil. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang Tuhan sudah mengatakan itu. Ya Bang Suma, perlu diketahui di sini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, itu antara iblis ya, Dengan? bukan manusia melawan manusia ya. Bukan begitu, Bung. Iblis itu merasuki manusia yang mau dirasuki. Seperti misalnya orang-orang yang menyembah kepada sesamanya manusia, itu dirasuki setan itu. Orang-orang yang membunuh Yesus itu orang-orang kerasukan setan semua tuh. Jadi setan itu tidak pernah muncul di depan kita menyesatkan kita. Tetapi setan itu membisikkan hati kita untuk melakukan satu kejahatan. Jadi kalau ada orang dikatakan kemudian kesetanan, itu maksudnya apa? Orang itu sudah hilang kendali melakukan satu tindakan yang dikuasai pengaruh setan. Makanya kami di Islam diajarkan minal jinnati wan nas. Jadi iblis itu, setan itu ada dua golongan. Yang pertama dari golongan jin, yaitu iblis, dan yang kedua adalah dari golongan manusia, yaitu kafir. Coba orang-orang kafir ya, contoh seperti Anda. Begitu Anda bangun tidur dan begitu anak Anda bangun atau dia lahir, Anda ajarkan dia menyembah kepada manusia kan? Apakah ada Tuhan pernah mengajarkan menyembah kepada manusia? Apakah ada pernah Nabi yang mengajarkan begitu? Kan tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Ya iblis. Baca Markus 5, Bung. Ada orang kerasukan setan, sabar. Ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Dalil, Bung. Dalil. Markus 5. Itu dalil. Jadi saya tidak mengada-ngada. Makasih Bang Rusdin. Anda mau bantah kayak mana lagi? Kalau dikatakan bahwasanya ada orang bukan setan, memang yang Anda katakan itu bermusuhan dengan orang, memang tidak dikatakan di situ. Tapi engkau di sini adalah iblis. Lalu bagaimana iblis merasuki, menyesatkan manusia? Tidak dia nampakkan dirinya, tidak. Tapi dia merasuki apa yang bisa dia rasuki untuk ia sesatkan. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di sini, terlalu jauh. Nah sekarang gini Bang, gini. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Yehezkiel 18 dikatakan begini. Tetapi jikalau orang fasik bertobat, pelaku dosa bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia hidup dan dia tidak akan mati. Ini konsep sebelum Yesus datang. Jadi apa yang diterangkan di dalam Kejadian 3 tadi itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Karena siapapun yang bertobat sebelum Yesus, dia hidup. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bukan menyembah Yesus supaya hidup, tapi bertobat. Perintahnya itu bertobat. Bahkan ada orang yang masuk ke surga lebih dulu daripada orang-orang ahli Taurat, hanya karena percaya kepada Yohanes. Matius 21 nomor 31. Lebih dulu pemungut cukai dan pesundal masuk ke dalam surga daripada engkau. Padahal Yesus belum mati di situ. Yesus belum mati. Tapi karena orang ini percaya kepada Yohanes, orang itu mati masuk surga. Yesus belum mati di situ. Artinya kematian Yesus yang dijual oleh Kristen itu adalah sesuatu yang dimurkai dan tidak ada hubungannya dengan dosa, penebusan dosa. Bahkan kalau Anda melihat Bung, 1 menit ya, Anda melihat di dalam kitab Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi hati Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Itu kekejian itu. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang bersalah seperti misalnya pesina, pencuri, perampok, pembunuh,
Dosa-dosanya kemudian ditebus dengan mengorbankan anak Maria. Anaknya orang yang dikorbankan demi pesina, demi pembunuh, demi pemerkosa, demi tukang korupsi. Enak kali. Sedangkan Tuhan mengatakan, saya tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Artinya orang bersalah, ya orang bersalah itu saja yang nanggung dosanya sendiri. Itu kata Tuhan. Karena aku tidak akan pernah membenarkan kecuali mereka bertobat. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Tuhan tidak mau berkenan kepada kematian orang yang menanggung dosa orang lain. Sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi masing-masing orang harus bertobat, bukan melimpahkan tanggungan dosanya kepada orang lain supaya dia mati. Itu terekam di dalam Yesaya 18 nomor 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Elohim. Oleh sebab itu Tuhan berkata, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikian. Oke, Bang Juma. Tadi Anda mengatakan saya berasumsi liar. Saya pun juga mengatakan demikian kepada Anda. Silakan. Jadi oke lah Bang Sumaya, saya pahami penjelasan dari Anda. Di sini saya nggak bisa melanjutkan ya, karena di sini hujan deras ya, jadi agak berisik di sini, saya tidak bisa mendengar. Dan mungkin di bawah masih ada teman-teman yang ingin menaik, ya, dipersilakan ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Karena di sini berisik hujan, jadi saya tidak bisa mendengar. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik teman-teman sekalian, saya lanjutkan sedikit ya sebelum dilanjutkan sama yang lain. Jadi di dalam Yehezkiel 18 jelas sekali Tuhan mengatakan begini. Orang yang berbuat dosa, orang itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya sendiri. Tetapi jikalau orang fasik itu kemudian bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti kekejian yang dilakukan oleh orang-orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang-orang berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia pasti tidak akan mati. Tetapi kaum Israel kemudian berkata kepada Tuhan, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat lagi, hai orang Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Elohim, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dengan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Elohim. Oleh sebab itu, bertaubatlah supaya kamu hidup. Ini sudah sangat jelas ini. Ini adalah dalil yang menginjak-injak kematian Yesus. Ini adalah dalil yang menghancurkan dogma daripada penyaliban. Ini adalah ayat yang kemudian menghancurkan agama Kristen. Sebab tidak ada lagi Tuhan
kemudian mau menebus dosa orang lain dengan mengorbankan orang lain. Tuhan mengatakan sampai 2 kali, dia mengatakan, aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Orang yang berdosa itulah yang menanggung dirinya sendiri. Orang yang meninggalkan kebenaran menuju kefasikan, dia akan mati dalam kefasikannya. Orang yang fasik meninggalkan kefasikannya menuju kepada kebenaran, maka dia akan mati dalam kebenarannya. Tidak ada anak orang dijadikan korban sebagai tumbal. Ini hanya ajaran Dajjal yang mengajarkan ada orang lain, anak semata wayang, yang kemudian menyebabkan ibunya diusir dari pemukiman, justru dijadikan sebagai tumbal penghapus dosa-dosa para manusia laknat. Itu hanya ada ajaran Dajjal. Oke, silakan ditanggapi atau ditambahkan kalau ada yang mau. Masya Allah. Kalau saya perhatiin sih tadi ini si Daren siapa ya? Ini ibarat kata terinspirasi sebuah film horor dan disatukan dengan kenyataan ada yang berinkarnasi. Ya kayak kisah-kisah zaman dulu gitu loh, di ajaran pagan difilmkan, ditulis bukunya, dipercaya sebagai kitab suci kan gitu. Kurang lebih begitu sih kesimpulan dari saya, Bang Cuma. Benar Bang Andi, setuju. Ya inilah, mau diapa lagi? Halo Bang, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Gurunda kan? Masalah dosa waris ini, Daman juga ada Silakan. beberapa ngomong diskusi juga dengan orang Kristen. Kenapa ada satu sisi ada yang percaya itu, satu sisi nggak ada, itu kenapa Gurunda? Gimana? Masalah dosa waris ada yang kayak tadi ya Bang Daren ini. Dia tidak bisa kita lihat dari tendensius dia tidak percaya ke arah dosa waris gitu kan. Tapi Doktриnan gereja masalah penyaliban itu masalah dosa waris. Nah, ini mana yang benar nih? Maksudnya dosa waris ini emang berlaku di Kristen atau bagaimana? berlaku. Cuman kadang-kadang kalau otaknya lagi bersih nggak berlaku. Kalau lagi dalam pengaruh minuman keras berlaku. Kalau pengaruh minuman kerasnya hilang tidak berlaku. Karena sejatinya penyaliban Yesus di atas tiang salib itu, ya itu untuk nebus dosa, nanggung dosa. Jadi kalau mulutnya kemudian mengatakan tidak ada dosa waris, berarti tidak ada penyaliban dong. Wa makaru wa makarallah. Itu yang sedang mereka praktekkan. Orang yang sedang tertipu itu tidak pernah sadar kalau dirinya ditipu. Setelahnya baru sadar. Inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita sekarang ini. Mereka ingin membuat makar. Mereka menjebak diri mereka sendiri di dalam makar yang mereka buat. Nah, dia mengatakan dosa tidak ada, tidak ada dosa Adam itu. Tapi faktanya Roma 5 nomor 12 di situ sangat jelas sekali menerangkan bagaimana kemudian dikatakan bahwa Adamlah penyebab dosa sehingga semua orang telah berbuat dosa. Saya bacakan dalilnya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Bayi yang baru lahir orang atau bukan? Orang. Loh, kok dibilang berdosa? Kenapa? Karena dia mewarisi dosa dari Adam. Jadi mau dia mengatakan tak ada dosa waris, tidak bisa. Mereka sudah terpenjara oleh dalil-dalil kitab mereka sendiri. Inilah yang Allah katakan sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim. Mereka hendak menipu Allah, ya, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka mengatakan tidak ada dosa waris. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa curi ayam. Masa orang anak kesayangan orang dimatiin menebus dosa? Ini aja udah akalnya nggak sehat. Kita sambil dulu aja ya, siapa tahu ada yang baru. Yang sini Bang Grey, ada yang mau disampaikan? Iya. Halo Bang. Ya. Ini Bang, saya mau tanya ya. Abang Muslim apa? Ya. Apa? Abang Muslim apa bukan Muslim?
Saya Muslim bang. Cuma saya ada pertanyaan bang. Apa itu bang? Ini katanya ya menurut Islam itu juga ya kalau misalkan kita udah di surga, apakah semua permintaan kita di surga itu dikabulkan? Yes, Yes. Bener gak? benar. Benar. Lalu apa fungsi dari katanya surga itu ada 7, benar? Nah, terus fungsi dari 7 surga itu apa bang? Maksudnya Jika surga ada di 7, surga maksudnya itu gimana? semua permintaan kita dikabulkan. Nah, terus Lalu Allah menciptakan ada 7 surga. Yang paling tinggi surga Firdaus. Benar kan? Mana itu surga? Benar. Ya tapi benar kan? Al-Quran tahan nomor 7 ya, ayat 7 ya? Iya. Ya mungkin saya lupa sih bang, saya lupa. 75 ya? Iya cuma ya banyak bang yang bilang katanya surga itu ada 7 bang. Neraka juga sama. Oke. Boleh Damai Gurunda? Iya, silakan, silakan. Ya, gini. Kitab Sirajut Talibin, entah kitab Nurul Yakin. Itu dalam kitab tasawuf ya, dijelaskan. Iya, tasawuf. Penunjukan masalah surga itu bukan tentang kelas VIP kayak kita hotel bintang 5, bintang 3, bintang 2, bukan. Akan tetapi isi daripada surga, segala apapun permintaan daripada hambanya umat itu ditunjukkan. Kenapa sih harus ada surga? Nah, jelaskan oleh Imam Asqalani dalam kitab Sirajut Talibin bahwa 7 surga itu diciptakan tergantung tingkatan iman manusia. Ibaratnya gini bang, kualitas surga sama. Arti kualitas surga sama apa? Tidak ada patriarki dalam kesurgaan. Cuman bedanya untuk menandakan ini yang di tingkat pertama, ini orang ibadah di dunia seperti ini. Tingkat kedua yang ibadahnya model kayak gini. Yang ini yang kayak gini. Itu menunjukkan apa? Fasilitas di dalamnya sama. Apapun kenikmatan yang diminta dikasih. Tapi bukan menunjukkan kelas VIP. Paham maksudnya bang? Jadi menunjukkan tingkatan untuk tahu bahwa yang di atas ini yang model-model ibadahnya tuh yang kayak gini. Jadi untuk menunjukkan bahwa inilah hamba yang kayak gini, yang di tingkatan ini hamba yang kayak gini ya gitu. Begitu juga neraka. Neraka paling dalam ataupun neraka apa itu? Di atasnya ada neraka Wail, ada neraka Jahanam, ada neraka Hawiyah. Itu isinya karakteristik manusia masing-masing tergantung dosanya. Bukan patriarki daripada neraka, karena isinya daripada neraka itu pasti siksa seperti itu. Ya memang sih ada itu tingkatan. Bedanya itu cuma ciri orangnya doang gitu. Ciri orangnya doang, Perlakuan amalnya aja. VIP bukan gitu. Iya, jadi yang membedakan itu cuma perlakuan amalnya aja. Tapi kalau masalah permintaan itu sama. Benar. Ibaratnya gini, kalau kita merunut daripada pemikiran agnostik ataupun daripada filsuf-filsuf barat, masalah teoritis tentang surga, bahkan mereka membawa dalil-dalil Islam, mereka menteorikan gini, bagaimana kalau di surga kita meminta bang terus jatuh ke bumi berdarah-darah dan mati. Menurut kita itu sebuah nikmat gitu. Nah, apakah itu akan diwujudkan? Seperti ini, ingat dulu, konsep daripada surga mun'im. Arti konsep daripada surga, mun'im itu adalah tempat diberikan nikmat. Menunjukkan bahwa terhadap sesuatu yang tak nikmat tak akan terwujud. Seperti itu. Kenapa? Karena pemikiran itu apa? Gitu. Yang dimaksud dengan teman kita ini kayak surga Firdaus, surat Al-Kahf 107. Terus surga Ad itu di benar kata Bang Jumat tadi itu di ayat 76. Surga Naim ada di surat Al-Had 56. Surga Ma'wa ada di Sajadah 19. Gitu ya Bang ya. Surga Darussalam ada di Al-An'am 127. Surga Darul Muqamah itu ada di surah apa lagi lupa saya. Dan seterusnya itu loh Bang. Kira itu yang dimaksud Bang ya. Surga Mukamal Amin gitu ya. Yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 51 gitu ya Bang ya. Tingkatannya ya. Lebih tinggi pada kitab-kitabnya ulama tasawuf ahli kasih. Ya itu dia. Di narasi tersebut kan surga Firdaus siapa sih isinya? Darul Yaman siapa sih Ya isinya? orang mukmin lah semua. Itu bukan tentang nikmatnya tapi tentang
Katan ibadah seperti itu. Nah, jadi yang membedakan itu orangnya gitu, Bang. Amalnya. Amalnya yang membedakan. Nah, terus kalau misalkan kita minta, kan katanya di surga apapun bisa dikabulkan. Ya. Lalu kita minta ke Tuhan, minta ke Allah, minta apa? Minta untuk digabungkan dengan yang paling baik. Itu kira-kira dikabulkan atau tidak? Misalnya Ada. saya di tingkat 3. Nah, yang paling baik itu di tingkat 7. Nah, saya minta bahwa saya pengen di tingkat 7. Apakah itu dikabulkan Gini, atau enggak? saya 7 nih, minta ke peringkat 1, boleh nggak kan gitu? Kita membangun gini, kita mengkonsepsikan nikmat di dunia nggak bisa mengkonsepsikan dengan nikmat di surga. Nikmat dunia punya penghabisan. Contoh, abang makan sebuah roti rasa blueberry, abang nggak suka blueberry. Maka ketika ada orang makan strawberry, abang pengen yang makan strawberry. Itu nikmat duniawi namanya. Dimana nikmat yang tak terpuaskan, Anda akan meminta sesuatu yang lebih puas. Namun di surga nikmatnya tuh high class. Anda yang merasa di surga Anda itu penuh dengan segalanya, nggak akan kepikir mau minta yang di atas. Dan sekarang kita kembali lagi bahwa Allah itu al-mudawadir. Al-mudawadir artinya apa? Yang mengatur pola pikir manusia, yang mengatur arah hati manusia. Jadi menunjukkan apa? Jika dicabut pola pikir Anda terhadap meminta tersebut, apakah Anda akan meminta? Kan gitu. Kalau sudah di surga itu nikmatnya udah nggak kehitung. Tidak mungkin Anda akan meminta sesuatu kalau sudah nikmat. Nggak usah terlalu berandai-andai lah, kan gitu. Itu sih yang dimaksud tadi keterangannya. Udah nikmat kok masih minta nikmat. Gitu loh ya. Itu ya Manyuma ya. Iya betul. Iya. Makanya dikatakan fi jannatin na'im. Artinya surga itu penuh dengan kenikmatan. Bukan surga pinggiran, surga kota. Semua surga punya kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Al-mulku yawma izil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus salihah. Apa ganjarannya? Fi jannatin na'im. Kita semuanya masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau ada orang minta sudah diberi kenikmatan masih juga minta kenikmatan yang berlebih, itu nggak cocok di surga, cocoknya di neraka. Itu namanya tamak. Orang tamak nggak boleh masuk surga. Orang yang masuk surga itu orang yang suci. Jadi kalau sudah dikatakan fi jannatin na'im dengan penuhan kenikmatan yang diberikan kepadamu, lalu kemudian kenikmatan yang diminta ini melebihi daripada apa yang disiapkan oleh Allah, orang ini tidak cocok masuk surga. Betul. Jadi bagaimana mungkin orang yang masuk surga orang yang tamak, orang yang serakah? Nggak mungkin, tempatnya di neraka. Ya tapi nggak apa-apa, itu pertanyaan yang bagus untuk merangsang kita belajar lagi. Silakan Bu. Al-Had 56. Al-Had tadi 56. Aku asli Tadi Bang. Al-Had 56 itu Manyuma ya. Iya. Iya, Masya Allah. Aku ini yang di komen banyak yang bilang katanya aku bukan Islam, aku Islam. Gak apa-apa, gak usah ditanggapi itu bro. Udahlah, jangan tanggapi komen, santai aja. Aku Anda kan Muslim, diskusi cuma di ini sini. Aku ada pertanyaan doang, cuma bertanya. Tapi jawabannya cukup memuaskan kok. Iya, Mudah-mudahan aku- paham. Jawabannya ya aku terima, bener. Oke, cukup ya bro. Ya cuma saya ada satu lagi Bang mau menyampaikannya buat para oten ya. Iya, Apakah silakan. benar Bang Biar, Bang. di ayat Bible itu yang Matius Bang yang katanya saya lupa ayatnya ya, tapi katanya bahwa Nabi Yesus itu melarang kitab Injil disebarkan di Asia, bener gak? Oh bukan Matius itu. Apa? Roh Kudus Iya, itu Roh Kudus Maaf. menghalangi mereka ke Asia. Kisah para Rasul 16 nomor 6. Iya. Iya, Betul. yang katanya Yesus itu melarang untuk menyebarkan kitab Injil disebarkan di Asia. Itu benar kan? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, begitu. Iya. Jadi mencegah di situ bahasa Yunaninya koluo. Koluo itu artinya menghalang-halangi, melarang, mencegah. Tidak boleh, menggagalkan juga bisa. Jadi Roh Kudus menggagalkan. Jadi yang datang ke Asia ini bukan Roh Kudus tapi roh halus. Berarti Yesus itu benar-benar melarang untuk Udah, kitab Bang. Injil itu tersebar di Bang, Asia. Kita ini jangan monolog bang, udah ya cukup ya. Nanti kalau ada Kristen deh, oke?
Oke dah Bang, siap Bang, makasih Bang. Oke Bang, makasih. Thank you Bang. Satu lagi toko mentari. Kira-kira ada dagangan apa Bang? Toko mentari. Waduh, nggak ngomong dia toko mentari ini. Kayaknya ketiduran di toko. Hati-hati Bang, ntar ada maling masuk. Ya silakan Bang. Salam toko mentari. semuanya. Ya, Saya Kristen, Ya, pengikut silakan. Kristus. mantap. Pertama kita kembali ke tema ya. Pertama saya akan mengomentari tema di atas tuh. Tuhan kok manusia. Tuhan itu bisa salah. Kenapa begitu? Etimologi kata Tuhan itu adalah Tuan. Kalau dalam bahasa Inggris, sebutan untuk raja itu Lord King. Sebutan untuk Allah itu Lord God. Sama-sama Lord. Dalam bahasa Jawa, sebutan untuk raja itu Gusti Raja. Sebutan untuk Allah itu Gusti Allah. Tapi hanya dalam bahasa Indonesia, sebutan untuk raja itu disebut Tuan Raja. Dan sebutan untuk Allah, kata Tuhan diperhalus ditambah huruf H menjadi Tuhan Allah. Kenapa begitu? Karena seorang yang bernama Melchior Leidecker di tahun 1733 menerjemahkan Alkitab dari kata Lord Jesus yang artinya Tuhan Yesus diterjemahkan oleh dia menjadi Tuhan Yesus. Jadi sebelum tahun 1733 tidak ada kata Tuhan. Jadi temanya kita rubah, Allah kok manusia. Di situ baru kita bisa melanjutkan tema. Bang Juma, Oke. silakan. Baik. Jadi yang salah di sini siapa? Bible. Leidecker yang salah. Ya, Bible yang salah kan? Tapi Anda harus. Maksudnya Bible yang salah? Kenapa dia menggunakan kata Tuhan kepada Yesus? Boleh, Tuhan boleh aja. Dia Inggris diterjemahkannya Lord. Sekarang begini, sebagai orang Indonesia, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Sama. Ketika Anda memanggil Tuhan Jokowi dengan Tuan Jokowi, mana yang pas? Sama. Sama. Menurut etimologi sama. Cuman pada akhirnya tradisi itu menjadi Etimologi Tuhan. Tuhan apa? Tuhan. Ya Tuhan apa? Tuhan. Saya kepada majikan saya itu Tuhan. Saya kepada raja Tuhan. Saya kepada Iya. presiden Tuhan. Apakah sama antara Tuhan dengan Tuhan? Sama. Loh, Tuhan? Etimologinya begitu. Loh, gimana ceritanya? Mana ada orang pernah memanggil Tuhan kepada sesama manusia? Di Indonesia ini khususnya. Etimologinya begitu, tapi tradisinya pada akhirnya kata Tuhan berevolusi menjadi yang maha kuasa. Nah itu dia makanya, Anda sadar. Tapi kalau Anda terjemahkan judul tema Anda ke dalam bahasa Inggris, itu Tuhan, you akan menyebut Lord. Oh, nggak bisa, kalau Tuhan itu God. Lord is a man, Oh, pasti nggak salah. Inggrisnya begitu. Anda yang nggak akan keliru. menerjemahkan Anda God is a tidak man. bisa melindungi Bible Anda yang sengaja menggunakan kata Tuhan itu. Kata Tuhan itu si Melchior disematkan di dalam Leidecker. Bible terkhusus kepada Yesus itu untuk nipu-nipu orang. Makanya tidak dikatakan Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan Yesus sudah 100% manusia. Tapi kalau dikatakan Tuhan Yesus, di situ masih butuh perdebatan. Benarkah Yesus itu? Yesus itu Tuhan hanya di Indonesia. Kalau di Jawa juga Gusti Yesus sama dengan Gusti Raja, Oke. sama dengan Gusti Allah, Oke. sama Tuhan. Oke. Nah, sekarang menurut saudara, apakah Yesus ini Tuhan dalam perspektif bahasa Indonesia? Iya, Tuhan. Tuhan maksud saya, bukan Tuhan. Iya, berarti Yesus? Allah. Ya, berarti sama aja. Berarti Allah. maksud kamu Allah. Ya, Tuhan itu sama maksudnya aja. Allah gitu. Bagi kami Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Bagi Ya. kami. Nah, terus kalau Yesus Anda katakan sebagai Tuhan, itu sudah betul. Karena Yesus adalah Tuhan Anda. Menurut Tuhan. saudara, Yesus adalah pencipta langit dan bumi Anda. Kalau kami Allah adalah Yesus, itu mustahil. Allah bukan ciptaan, Yesus ciptaan. Seperti itu, Bung. Ya, jadi tema ini udah benar. Tuhan kok manusia? Pencipta langit dan bumi kok manusia? Kalau dikatakan Tuhan kok manusia? Ya memang Tuhan itu manusia. Tuan Suma, Tuan Handi,
Tuhan Rahma dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan Handi, Tuhan Suma itu yang keliru. Termasuk Tuhan Yesus itu yang keliru. Kalau Tuhan Yesus baru betul. Etimologi kata Tuhan itu sama dengan Tuhan. Bisa beda bro You boleh bilang beda sekarang ya. Nanti suatu saat you akan tahu tuh. Nggak bisa sampai dunia kiamat. Oke. Ya. Begini, diam dulu, diam Ingat dulu, hari ini ya, diam dulu, malam diam. ini saya Salah, bilang- diam dulu. Salah satunya, cuman satu pasien yang pernah dikasih gelar Tuhan oleh dokter Yesus saja. Yang lain semuanya Tuhan. Kagak Ya, pernah oke. gue lihat. Diam dulu. Nggak pernah gue lihat dokter ngasih kata Tuhan Juma, Tuhan Handi, semua Tuhan. Kecuali Yesus, Tuhan Yesus. Itu perbedaannya coy. Paham sampai sini? Saya tahu, tapi itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris sama loh. Iya, ini kita sedang dalam perspektif bahasa Indonesia, kita lagi Ya, di saya Indonesia. jelaskan Dan etimologinya. sasaran penyesatan memang orang Indonesia. Makanya dikatakan Enggak, Tuhan Yesus. itu karena kesalahan Melchior Ledeker Raja. Bukan kesalahan, dia Apakah tidak bisa memperhalus dirubah? kata Tuhan. Apakah tidak bisa dirubah oleh gereja? Bisa. Bisa, tapi kenapa masih digunakan? Tapi nggak dirubah pun juga nggak apa-apa. Emang selama Bagi ini Anda, Tuhan bisa bagi menentukan. Anda, bagi Anda. Tetapi bagi gereja yang punya misi memurtadkan orang, ini sangat berfungsi kata Tuhan ini. Kapan Yesus dipanggil Tuhan, selesai misi gereja. Saya kasih Yesus data dari aja dulu satu, juga diam. Tuhan, Kita kasih dalam data bahasa langsung Inggris Banyak. Ya, dengerin dulu. Yang mana yang benar? Terjemahan lamanya Yohanes 13:13 dibanding terjemahan masa kini. Langsung ke topik aja Banyuma. Yang mana yang benar menurut Anda? Zaman dulu apa masa kini? Dua-duanya benar. Banyuma. Bisa mengerti aja kalau Tuhan itu Tuhan. Sama Kacau aja. dong, Alasa. Ini orang yang bisa kejebak dengan pola saudara mungkin mengatakan wah ini pahlawan ini, tapi bagi saya tidak. Anda ingin Bukan, mengatakan emang etimologi kata Tuhan itu Tuhan. sekarang orang Indonesia ketika berbicara mengenai Tuhan, mindset berpikirnya itu pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah, karena Yesus itu ciptaan, bukan pencipta langit dan bumi, maka haram hukumnya kemudian Yesus dipanggil Tuhan. Panggil Tuhan, oke. Ya emang Tuhan. Lah, iya memang Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan Sama aja. tidak sama, kucluk. Bagi orang awam, tapi bagi orang yang ahli bahasa itu sama. Kalau penipu sama Bukan aja. penipu, menurut penipu ilmu itu namanya. pengetahuan. Pengetahuan apa? Coba definisi Menurut Tuhan ilmu apa? pengetahuan Coba bahasa, ilmu definisi bahasa Tuhan itu apa? sama. Coba Dengerin, definisi dengerin. Tuhan apa? Itu Tuhan. Definisi Tuhan apa? Ya Tuhan majikan kita yang Definisi penguasa raja. Tuhan, Itu baru saya sebutin. Menurut Saya KBBI, bilang definisi Tuhan apa? majikan penguasa raja. Definisi Tuhan apa? Masih baru saja saya jawab. Definisi Tuhan adalah Ya apa? apa? Sesuka Nah, itu saya BBI. barusan jawab, yuk nanya Sesuka lagi. BBI. Sesuka BBI Tuhan artinya apa? Iya, KBBI itu mengikuti. Saya ngerti semua itu. Tapi menurut ilmu bahasa nih ya, Makanya kita Itu tanya kok ilmu bahasa. ya yuk coba tanya sama sarjana bahasa lah. Tuhan Langsung. adalah Tuhan adalah Tuhan. Tuhan. Lord. Anda ditanya Tuhan itu bedakan menurut Tuhan. KBBI apa? Tuhan menurut KBBI apa? Coba. Ya, yang maha kuasa mungkin kalau KBBI mah. Ya iya. Percaya nggak? Ya saya Percaya oke nggak? aja. Cuman jadi kalau Aduh. Tuhan kok manusia, ya berarti bisa manusia bisa Allah. Saya menjelaskan itu. Kacau. Bisa manusia Tuhan menjadi Tuhan disebut manusia itu bisa gitu. Saya jelaskan itu. Saya dengarkan saya ya. Kalau orang berbicara mengenai Tuhan, itu artinya orang berbicara tentang seorang manusia laki-laki. Oke? Yang memiliki tanah, memiliki harta dan seterusnya. Itu Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah pencipta yang maha kuasa, maha perkasa, maha melihat, maha mendengar, maha menciptakan. Itu Tuhan.
Sementara Tuhan itu manusia statusnya. Nah, bolehkah Tuhan dipanggil Tuhan? Boleh. Tapi Tuhan tidak boleh dipanggil Tuhan. Dengan kata lain, Yesus yang adalah manusia haram hukumnya dipanggil Tuhan. Sampai sini ente paham? Nggak Saya paham juga. paham yang kamu jelaskan itu. Ya udah. Tapi Tuhan sama Tuhan itu sama. Tidak sama. Ya, menurut kamu, karena kamu, Karena saya apa? Awam. iya, mungkin dalam hal ini ya, kalau dalam hal yang lain kamu jago, pinter. Cuma dalam hal ini mungkin kamu belum tahu gitu loh. Kamu dapat ilmu dari mana? Saya ulang ya, saya ulang. You klik aja, you cari sumbernya dari mana aja lah. Saya ulang lagi. Memang kata Tuhan tadinya berasal dari kata Tuhan. Ya, Karena kurangnya kosakata di dalam bahasa Indonesia. Maka kata Tuhan untuk merujuk kepada pencipta ditambah H, Tuhan. Tuhan sudah pasti manusia. Tuhan sudah pasti pencipta. Nah, ketika orang berbicara mengenai pencipta, maka dia bisa dipanggil Tuhan. Tapi ketika berbicara mengenai ciptaan, dia dipanggil Tuhan, tapi haram hukumnya dipanggil Tuhan. Sampai sini paham? misalnya ada kata-kata akulah misalnya. Tuhan. Saya akan mau menjelaskan. Misalnya Nah, ada gini kata-kata lu diam dulu. Gua akulah bacain Tuhan Allahmu. kita diam, kita orang Indonesia, gua bacain KBBI ya. Oke. KBBI, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Kalau Tuhan, KBBI adalah orang tempat mengabdi atau tempat memberi pekerjaan atau majikan. Sama atau tidak? Menurut KBBI ya tidak. Makanya. Ah. Saya kan Ya saya tahu bilang. itu. Saya kan bilang, ini Indonesia, Bung. Agama Anda mengutip kata Tuhan, disandangkan ke Yesus, itu untuk menipu. Sampai sini paham? Oke, sekarang saya mau tanya, bahasa Jawanya Tuan Raja apa? Ya, mana saya tahu, saya orang Bugis. Ada yang tahu? Gusti Raja, benar? Ya, Nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar. lucu Ini saya mau ngasih perumpamaan. Nggak usah. Sekarang bahasa Jawanya Gusti Raja, Anda udah Tuan Raja. akui tadi KBBI itu artinya, kenapa lagi melebar? Anda mengatakan Saya tidak udah sama, tahu ya itu. sudah. Anda udah kalah sesuai dengan Bukan ejaan kalah, bahasa saya udah Indonesia tahu. yang dengerin. Anda udah kalah sesuai dengan KBBI. Anda akui, ngapain melebar lagi cari pembenaran? Saya udah tahu, cuma saya menjelaskan melampaui Nggak itu. usah dijelaskan, udah orang paham semua. Anda nggak menjelaskan, nanti Anda semakin membubarkan masalah nanti. Sekarang masuk ke topik. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta atau dia Tuhan utusan Tuhan? Yang mana? Yesus adalah firman Allah. Kacau cuma lain ditanya, lain Roh dijawab. Allah, yang sama dengan Allah, yang menjadi manusia. Ngaco. Yang tanya, ya saya tidak, hei, di sini tidak, bukan jemaat gereja yang bisa dibohongin di sini. Itu saya jawab. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang tanya Firman sama saudara? Gak ada yang tanya Firman. Firman kok. Saya menjelaskan Yang siapa ditanya, Yesus. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Sebagai firman Allah dia pencipta, sebagai manusia dia ciptaan. Gimana? Apa itu maksudnya? Gimana? Coba. Hah? Sebagai korban salib dia mayat, gitu. Jangan melebar ke situ dulu, langsung ke satu poin tadi. Pertanyaan tadi saya jawab. Memang terus kamu yang Anda melebar. bisa- Pertanyaannya sederhana. Yesus itu Iya. pencipta atau ciptaan? Saya jawab, sebagai firman Allah Yesus pencipta, sebagai manusia Yesus ciptaan. Oke, baik. Sekarang yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Firman itu telah menjadi daging. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya tentang pencipta. Kan Yesus Tuhan, berarti pencipta kan? Nah, sekarang saya tanya, dagingnya Yesus itu yang ciptakan siapa? Allah. Bukan Yesus.
Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Ini yang jadi daging ini yang menciptakan siapa? Allah. Allah yang menciptakan daging. Yesus di mana dia pada saat itu? Yesus itu ada bersama-sama dengan Allah karena Yesus itu firman Allah. Lalu yang daging ini siapa? Yesus sebagai, kan firman itu menjadi manusia. Oh, jadi maksud Anda sebelum dia jadi daging, Yesus sudah ada? Iya, firman bersama-sama dengan Allah. Itu firman itu yang saya tanya, Yesus manusianya. Belum belum menjadi ada. manusia. Segala sesuatu yang tidak ada kemudian ada, itu apa namanya? Iya, sebagai manusia ciptaan. Ciptaan. Yang manusia ini siapa? Allah atau Yesus? Yesus. Yesus. Berarti Yesus adalah Ciptaan sebagai manusia. ciptaan sebagai manusia. Berarti salah kalau Yesus itu disebut Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dengan demikian, Iya, Tuhan. orang yang menyembah ciptaan salah atau tidak? Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu dong. Enggak, jawab dulu. Yesus, orang yang menyembah ciptaan salah atau tidak? Salah. Salah, bagus, terima kasih. Informasikan ini ke gereja agar tutup gerbang gereja untuk selamanya, karena yang menyembah Yesus itu adalah salah. Demikian. Yesus firman Allah yang menciptakan. Yang Yesus ini kan dagingnya kan? Itu nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan gimana? Tadi Anda mengatakan segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya itu adalah ciptaan. Sekarang begini, Maria ciptaan atau bukan menurut saudara? Ciptaan. Segala sesuatu yang keluar dari Maria ciptaan atau bukan? Ciptaan. Ciptaan. Yesus keluar Sebagai dari mana? daging ya. Iya memang. Sebagai daging. Yesus keluar itu dari Maria, berarti dia keluar dengan roh, kecuali keluar dengan keadaan mayat. Yesus keluar dengan rohnya atau tidak? Ya iyalah. Nah, berarti jasadnya dan Hidup, rohnya keluar dari Maria, semuanya adalah ciptaan. Mana? Ketuhanannya mana? Firman, Yesus itu firman Allah dan roh Allah Tidak yang menjadi ada manusia. Yesus itu firman Allah, nggak ada. Yesus itu You adalah. tanyakan menurut Alkitab, menurut Injil ya saya bisa. Di mana jawabnya menurut dalilnya Injil. bahwa Yesus Oke. itu adalah firman? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Ini semua di Yohanes 1 ayat 1. Anda juga pasti sering mendengar. Oke. kata-kata itu. Kita baca. Yohanes 1 Oke. nomor 1. Kalau bukan Yesus, Anda tanggung jawab ya. Oke. Pada mulanya adalah firman. Siapa di sini? Pada mulanya adalah firman. Lanjut aja, Mas. Tunggu dulu. Siapa di sini pada mulanya firman? Ya firman. Masa nanyanya begitu sih? Ya, lanjut aja baca. Pada mulanya adalah firman. Firman ini siapa? Yesus. Perkataan Allah, firman Perkataan yang Allah. berasal Apakah Yesus perkataan Allah? firman. Iya, tadi firman perkataan Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus perkataan Allah atau manusia? Perkataan Allah yang menjadi manusia. Kebalik pertanyaannya. Yesus adalah manusia yang tadinya pada mulanya adalah firman. Itu baru bagus. Sama aja, lanjut coba. Tidak sama. Sama. Tidak sama. Mau bukti? Jadi Matahari. panjang lagi, yuk baca Matahari aja pada dulu. mulanya Jadi, apa? Matahari pada mulanya apa? udah, jangan ke situ, udah yuk lanjut baca supaya saya bisa jelasin Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang Anda maksud di sini apa? Perkataan Yesus. Allah. Yesus yang Anda maksud atau perkataan? Perkataan Allah. Bukan Yesus kan? Belum jadi Yesus. Belum jadi Yesus. Kan pada mulanya. Berarti sudah untuk yang kesekian kalinya Anda mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Oke, sekarang kita lihat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada saat firman bersama-sama dengan Allah, apakah Yesus sudah ada di situ? Sebagai firman ya ada, kan disebut tadi firman itu Saya bersama-sama tidak dengan mau Allah. tahu. Yang saya tanya, Yesus yang kalian sembah itu apakah sudah ada di situ? Yang menjadi manusia belum. Belum. Untuk yang kesekian kalinya Anda mengatakan Yesus pernah dari ketiadaan menjadi ada.
Pada saat sebagai firman, manusia, ya jelas lah. sebagai firman Allah dia udah ada. Gimana ceritanya? Yesus saya mau jelasin, makanya kalau nggak ngerti saya Yesus jelasin. di mana pada Tapi saat Anda kan Allah ngomong terus. dengar. Pada saat Tuhan belum menciptakan alam semesta, masih berdiri sendiri. Apakah Yesus sudah ada? Sebagai firman. Kalau sebagai manusia yang belum itu lahir di tahun abad Masehi. Berarti firman menjadi matahari. Itu berfirman. Lah, yes, Berfirman Tuhan itu kata kerja. menciptakan. Oke. Baik. Kalau Anda membedakan antara berfirman dengan firman, sekarang apakah Yesus yang turun dari langit jatuh, bergelinding dari atas, atau Tuhan berfirman, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil? Mana yang betul? Berfirmankah Tuhan sampai Maria hamil, atau Tuhan tidak berfirman seketika Yesus jatuh ke bumi? Mana yang benar? Jawab. Firman itu telah menjadi itu menjadi manusia Saya tidak tanya. Sebelum ingat. Saya tanya kepada saudara, sebelum Maria hamil, apakah didahului oleh Tuhan berfirman? Gabriel memberitahu, bukan berfirman itu. Malaikat Gabriel menerima firman dari mana? Gabriel menerima firman dari mana? Ya, Gabriel menerima firman dari kalau engkau mana? akan mengandung. Dengerin dulu. Tuh ya, dengerin. Ya habis pertanyaannya nggak jelas. Kok nggak jelas? Gabriel memberitahu, bukan berfirman. Dengarkan. Dari mana Gabriel tahu? Iya dikasih tahu Allah pasti. Tolong kasih Bagaimana tahu cara Maria Allah kalau dia akan hamil. Kena kau. Bagaimana cara Allah memberitahu? Ya saya mana tahu, astaga. Masa pertanyaan begitu Allah memberitahunya gimana? Berfirman, bro. Maksudnya ini pertanyaan Berfirman. Masa saya bisa tahu percakapan Allah dengan Gabriel di surga? Dengarkan. Lu tanya gimana saya. Allah Tak Dengerin dulu. ajarin. Tak ajarin. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan. Ini ada kan? Iya kan? Lalu kemudian Gabriel datang mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Dari mana Gabriel tahu firman itu? Dari mana? Gabriel ngarang sendiri atau dia mendengarkan Tuhan berfirman? Jawab. Hati-hati, pelihara jantungnya, Bung. Pelihara Jenggot ya, bukan jantung, jenggot. Pelihara jantungnya. Dari mana Gabriel tahu kalau Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan Maria hamil? Meow. Jelasin aja banyak Mbak biar dia paham. Jantung, pelihara jantung. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Ngapain dia sok tahu datang-datang? Emang dia tahu dari mana kalau Tuhan mau Maria hamil? Tahu dari mana Gabriel? Tahu dari mana? Kalau untuk Gabriel katanya Bapak tidak berfirman, tapi menyampaikan. Gabrul. Ayo. Dari mana? Ayo. Pada bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan yang menyertai engkau. Dari mana kemudian Gabriel mendapatkan mandat untuk pergi ke Maria? Dari langit, dari surga ke bumi. Dari mana? Perintahnya siapa? Perintah dari Allah. Allah yang menyuruh Gabriel. Dengan cara apa Allah menyuruh Gabriel? Jawab. Jawab bro. Dengan cara apa? Berfirman. Masuk di sini. Tunggu. Nggak usah teriak-teriak. Maksudnya berfirman itu memberitahu kepada Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Anda sudah mengakui bahwa Tuhan berfirman. Berarti firman ini
Sama seperti ketika Tuhan menciptakan matahari, berfirmanlah Tuhan, jadilah matahari, berfirmanlah Tuhan, hamillah. Allah Berfirmanlah Tuhan, beritahu, bukannya mencipta, apa itu Michael? bukannya mencipta firman. Firman itu udah ada. Sumpahin nukana. Tadi Anda mengatakan Yesus itu tidak ada kemanusiaannya sebelum Tuhan berfirman. Sebab firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan bersama-sama dengan firman-Nya, bukan Yesus yang keluar dari Tuhan, tetapi perkataan, kehendak. Maka Tuhan berfirman kepada Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku ingin dia hamil. Maka pada mulanya adalah firman. Iya. Nah, Begitu. terus Iya, firman matahari itu juga telah menjadi demikian. manusia. Coba terusin lagi ayat yang lain. Matahari Coba. juga demikian. Pada mulanya adalah firman. Dengan cara apa firman keluar dari mulut Tuhan untuk menciptakan matahari? Dengan cara berfirman. Dengan cara apa firman keluar dari mulutnya Tuhan untuk memerintahkan Maria hamil? Dengan cara berfirman. Berfirman jadilah hamil. Hamil. Berfirman jadilah matahari. Jadi matahari. Berfirman lahirkan anak bernama Yesus. Jadilah Yesus. Bukan berfirmannya bukan gitu. Maksudnya Matahari dan Yesus pada mulanya adalah firman. Bukan, dia memberi perintah kepada Gabriel. Kalau perintah Allah disebut firman, ya berarti Allah berfirman. Tapi dia memberi perintah kepada Gabriel untuk menyampaikan kabar baik tuh, yang disebut Eungelion. Perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu firman atau bukan? Iya, kalau dimaksudkan ke situ. Tapi itu kan maksudnya nggak ke situ, ya harusnya paham. Belum tuh. ada orang sakti melilit lidah di hadapan Bang Suma bisa lolos, belum. IQ Anda masih bawah. Saya mengerti masih. apa yang ada di otak Anda tuh, Nah, tapi Oke, kalau Anda mengerti berarti Anda paham bahwa Yesus itu adalah murni ciptaan Tuhan. Tapi saya juga mengerti kalau yang Anda maksud tuh tidak seperti yang ada di pikiran saya di Maksud orang Kristen. Anda apa? Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang menjadi Yesus. Firman Allah yang menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia gitu. Firman Allah. Ya, kalau firman Allah berarti firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan cara apa? Berfirman. Berfirman itu kata kerja. Firman itu kata benda. Sekarang bagaimana Gabriel mendapatkan titah? Apakah Tuhan hanya memberikan kode-kode biasa atau Tuhan berfirman? Tuhan berfirman memberi perintah Memberi perintah berarti kepada Gabriel perintah. untuk Iya, menyampaikan kabar baik. berarti firmannya itu terlempar keluar dari Tuhan, mengatakan sampaikan ke Maria, aku ingin dia hamil, aku ingin dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Terjadi enggak itu? Terjadi. Yesus pada mulanya adalah firman, di mana firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Matahari pada mulanya adalah firman, di mana firman itu tadinya bersama matahari, dengan bukan Allah. matahari diciptakan oleh firman. Lah Yesus Yesus itu firman itu sendiri yang menjadi Buset dah. manusia. Bukan buset dah, yuk harusnya paham itu harusnya. Gepeng. Di sini ada dua kemungkinan. Gepeng. Banyak jadi yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Yesus. harusnya mengerti. Yesus, andai saja firman yang menjadi Yesus, dalam arti kata hal yang menjadi sifat Allah menjadi Yesus, tidak butuh Gabriel. Justru matahari tidak pakai Gabriel, Yesus pakai Gabriel. Itu kehendak Allah ketika dia mau memakai Gabriel, kita nggak bisa membatasi ini kehendak dia. Allah. Yuk gimana sih? Saudara, ketika Gabriel datang ke Maria, yang dibawa Yesus atau kehendak Allah? Kehendak Allah menyampaikan Kehendak kabar baik. Kehendak Allah itulah kemudian yang menjadi nantinya Yesus, betul? Ya iya, semua terjadi karena kehendak Allah. Masa yang begini sih? Jadi mesin adalah yang memproduksi knalpot yang mengeluarkan suara. Suara kemudian mengakibatkan adanya asap, polusi dan seterusnya. Di mana kedudukan Yesus di situ? Mesin, knalpot, asap. Mana kedudukan Yesus?
Ini kacau. Mending saya yang menjelaskan dulu, kamu bantah. Kamu ngaco habisnya. Aduh, sekarang saya tanya sama saudara, firman dan sumber firman sama tak? Sumber firman tuh Allah. Nah, sumber firman adalah Allah, mesin. Terus firmannya yang mana? Nggak usah pakai mesin lah, nggak usah ngomong mesin. Sumber itu Yuk mesin. ngomong aja Allah dan firman Allah pakai motor mesin. Jadi gimana jebakan nanti saya salah jawab? Justru Anda Anda lebih tertawa, parah itu karena juga menganalogikan Tuhan dengan anak Maria Yesus. Lebih parah Anda. Sekarang kalau Tuhan memberikan perintah kepada Gabriel untuk menyampaikan bahwa Tuhan menghendaki Maria hamil, adakah indikasi di sana bahwa Tuhan menghendaki masuk ke dalam rahim Maria? Ada enggak? Firman Allah yang menjadi manusia, bukan Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Coba. Yang menjadi manusia ini daging atau firman? Firman menjadi manusia. Bagaimana ceritanya firman menjadi manusia? Yuk Prosesnya, tanya kekuasaan prosesnya. Allah. Iya, coba perkataan. Proses seperti manusia biasa. Ya, berarti daging yang menjadi Yesus. Kan instruksinya datang, wahai rahim, bentuklah embrio. Gudebuk, membentuk embrio. Makanan yang dimakan oleh Maria, minuman yang diminum oleh Maria, mensuplai masuk ke embrio. Embrio membesar. Trak. Ketika Maria tidak makan, embrio tidak makan. Embrio tidak minum ketika Maria tidak minum. Artinya yang menjadi Yesus itu adalah daging, bukan firman. Firman itu telah menjadi Firman daging. itu tidak salah. Firman Yuk, itu salah menurut you, tapi menurut Dengerin dulu, dengerin. Bukan, Anda kan bertanya menurut Kehamilan Maria itulah yang berasal dari kehendak. Maria bukan dihamili oleh siapapun. Maria hamil sendiri atas mukjizat Tuhan. Inilah yang disebut firman, kehendak. Tapi yang dikandung di dalam ini bukan firman yang membulat menjadi manusia, bukan. Tapi kehendak Tuhan, sehingga Yesus ini tercipta secara otomatis di dalam rahim dengan mujizatnya Tuhan. Tanpa ayah, Maria bisa hamil, karena itu mujizat. Nah, sedangkan Yesus sendiri adalah buah dari mujizat, bukan firman. Firman itu perkataan yang tidak bisa menjadi manusia. Tetapi kemanusiaan Yesus pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Sampai di sini Anda paham? Sebenarnya sih paham, cuman ya kalau dia paham dia juga berusaha untuk menolak. Iya. Kalau dikatakan firman, Bung, jadi manusia, berarti yang turun dari langit itu adalah suara. Begitu sampai di bumi, suara ini berputar. Weng 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 weng. Itu baru suara menjadi daging. Tapi ini tidak. Ini tidak. Suara Tuhan sampai ke Gabriel. Gabriel mengantar keinginan Tuhan, menyampaikan, wahai Maria, apa om? Kamu akan hamil. Kok bisa? Yang Maha Tinggi menghendaki. Oh yes, hamillah dia. Berarti Yesus ini murni 100% daging manusia yang lahir tanpa ayah, yang berasal dari firman. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, itulah firman Tuhan. Tuhan yang menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wahai Maria, hamillah, maka hamillah engkau. Mazmur 33 nomor 9. Aku memberi perintah, maka semuanya ada. Kuperintahkan Maria hamil. Wahai Maria, hamillah. Geduk. Hamil. Jadi Gabriel Kenapa demikian? Karena Tuhan yang menghendaki. Jadi Gabriel ini Bosku, Banyuma ya. lanjut, Bang. Jadi Gabriel hanya menyampaikan pesan dari Sang Pencipta ya. Yes. Ya. Kenapa? Karena Bunda Maria bukan utusan Tuhan, jadi nggak bisa dia mendengarkan langsung perintah Tuhan, betul? Betul. Gitu loh, Bro. Bukti Yesus bukan firman, Bang Handi, Iya. maaf. Bukti Yesus bukan firman.
Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus bukan firman. Salalalalala. Yohanes 17:8 Banyu Mak. Iya. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kenapa Yesus masih menerima firman kalau dia adalah firman? Karena apa? Karena dia adalah manusia. La 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 la. Tuntung. Gitu ya. Gitu ya. Sampai di sini tidak paham. Ini loh, barang mudah dipersulit, bro. Jangan dipersulit. Isi kandungan Bunda Maria itu adalah manusia. Kenapa bisa ada manusia di dalam kandungan Bunda Maria? Karena ada yang berkehendak. Siapa itu yang berkehendak? Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana kehendak itu sampai? Melalui utusannya namanya Gabriel. Sederhana kok itu. Artinya Yesus adalah kehendak sang pencipta. Kalau sang pencipta tidak menghendaki Bunda Maria hamil tanpa suami, nggak jadi itu Yesus. Sederhana tapi nikmat. Masih mau kau datang besok? Mau aku datang besok. Oke. Sampai di sini tidak paham kan? Tidak Tuhan. Buka mic-nya bro. Udahlah, dia sudah mengibarkan tangan ke kamera Bang Handi. Terus kedua pakai sabuk pengaman. Kenapa ya teman-teman Kristen itu ya, sesuatu yang mudah dipersulit? Apa kira-kira yang mempengaruhi? Kalau anggapan saya, pendapat saya, yang mempengaruhi mereka ini adalah doktrin. Agar apa? Agar Yesus ini setara dengan Sang Pencipta. Dari mana dasarnya? Ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan inian ke Roma. Roma dikonsilikan. Siapakah itu ya? Paulus. Ini yang membuat mereka ini kepalanya sama loh itu, Banyumak. Iya, makanya. Ya. Hati-hati bro. Hidup ini cuma sekali. Antara Tuhan saja dan Tuhan Anda perebutkan. Oh, host masih ada onten di bawah, dinaikkan host. Naikkan ini. Coba lihat masih ada nggak? Coba lihat dulu. Yang saat ini mengasih bantuan pernapasan sudah. Oh ini Ustadz Alif dari tadi. Sorry Ustadz, naikin dulu Ustadz Alif. Oh iya sorry. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Alif jangan tidur Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Medis, ini ada yang terkapar medis. Gimana bro? Toko mentari panggil ambulan? Saya bicara ngomong nih. Saya giliran saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang Paulus nih, coba nih. Ya silakan Paulus lagi. Pertama tadi yang bilang ajaran Paulus siapa ya? Ya. Dari Roma itu, Bapak Hendy Celebes. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Hendy Celebes. Yesus itu dihukum mati. Kenapa? Apa tuduhannya? Tuduhannya itu karena dia mengajarkan kebaikan, mengganggu aktivitas orang-orang yang bisa kehilangan pekerjaan. Jadi sehingga harus dilenyapkan dari muka bumi. Begitu. Oke. Mantap. Itu menurut Anda seperti itu. Oke, tapi Bukan saya akan menurut jelaskan saya, menurut kenyataannya Injil, begitu. ya. Menurut Injil, kan Anda bertanya menurut Kristen kan? Yesus itu disalib, tuduhannya adalah dianggap menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Nggak ada. Mana dalilnya dia? Mana Bertanya dalilnya? menurut Alkitab kan? Mana dalilnya dia disalib gara-gara menghujat Allah? Mana dalilnya? Tunjukkan. Itu dianggap menghujat Allah Enggak, karena menyamakan dirinya dengan Allah. Cuma harusnya tahu itu. Nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Jangan dibawa ke sini memalukan. Itu dalilnya ada di Injil. Mana? Masa Ya kamu mana? biasa yang lupa? Tunjukkan. Ya udah lama lagi saya buka Alkitab. Ya nggak Saya apa-apa, belajar dulu. Anda berargumentasi itu harus dikuatkan dengan dalil, jangan cuma dali. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam yang paham Bible. Jangan permalukan orang Kristen di bawah. Ketika Anda berdalih, tolong sertakan dalilnya.
Orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi ingin kemudian menyalib Yesus karena menghujat Allah, itu dalilnya di mana? Tunjukkan. Ku kirim juga kamu masuk Candy kan? Ada datanya itu. Yesus itu mau disalib karena mereka memang ini tidak mengingini Yesus ada, karena bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Mereka berusaha melenyapkan dia. Kedua, memang ditolak. Ketiga adalah mengganggu aktivitas mereka. Ini ngapain dia ceburkan kepalanya di sungai ini, ngapain Bang Handi? Gitu. Diangkat Bang Handi, anaknya orang Bang Handi, mati, angkat, kelamaan, kecebur, mampus nanti. Bro, naik bro. Cari data dia. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini terjadi? Ya bersekongkol lah. Astagfirullahaladzim. Ya Bang ya, bersekongkol lah kayak pas imam tua-tua, tentara Romawi mempergunakan iblis, memakai Yudas. Itu baru benar. Ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Itu surah apa Dinda Alif? Dan saudara-saudara mereka adalah iblis yang kerjanya hanya menyesatkan manusia, dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Apa yang Al-Furqan bukan Guru nah? Al-Furqan ya. Apa aku yang salah? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Ada yang ingat enggak itu? Anaknya orang Bang Andi, takut ke saya. Kita nanti yang tanggung jawab ini. Anaknya orang tenggelam di bawah, kamase. Kamasih mo. Baco, benre ko baco, mate ko matu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baco. Nah, ini disuruh bawa dalil, dia masak di dapur, malah masak Indomie, enak kali dia. Mana ada data itu? Karena menghujat ada-ada aja. Capek deh. Itu At-Taubah kayaknya dek. Hah? At-Taubah ayat 24 itu enggak? Kayaknya bukan deh. Kan ya? Apa nih? Apa itu? Kenapa itu? Kok berubah suara menjadi perempuan? Kebanyakan minum air asin. Salam, saya udah menemukan dalilnya nih ya. Buset. Tadi ke perpus. Iya. Gimana? Dalilnya di mana tertulis? Emang nggak rugi Anda menyelam. Dek, itu ayat surah apa itu, Dek? Wah, enggak Wa ikhwanuhum yamutunahum. Matius 9 mungkin Bang Juan. Number Matius 9 berapa? ayat 8. Yakin? Tolong dibaca aja tuh. Oke. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut Itu memuliakan Allah. perikopnya itu orang lumpuh disembuhkan loh. Ya kamu baca aja. Perikopnya orang lumpuh. Matius ya? Iya, Matius 9:8 itu perikopnya orang lumpuh Maka disembuhkan. orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia. Apa sih lu ah? Ngaco, udah lama-lama kita menunggu, ada hubungannya pun. Bung, ini bukan di gereja. Ini muslim semua nih. Saya ketua pembina Apologet Islam Indonesia yang bernama Alif, ini ketua kami. Pera Istar ini dia bagian litbang. Kalau Daman ini divisi dakwah. Bunda Rahma bendahara. Bang Handi ini bagian Matius peluncur. 9. Sedangkan Matius Anda 9 ayat 3. ya, Matius 9. Pindah lagi.
Matius 9 ayat 3 yuk baca, jangan ketawa. Lah tadi nomor 8 katanya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat. Ia dalam hati. Yang saya minta, mana Terus Markus 2. Minta Al-A'raf ayat 202 wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghoi Oh, summa la yuksirun. iya makasih. Afwan. Sekian. Yang kau bawa Matius itu 2 mujizat. ayat 7. Oh, yang kau bawa itu Markus 2 semua ayat 7. yang kau bawa itu semua mujizat Yesus. Orang lumpuh disembuhkan Markus itu. 2 ayat 7. Pindah lagi. Tidak ada dalilnya Yesus disalib karena Iya, yuk baca Markus 2 ayat 7. Markus 7, Markus 2 ayat 7. Markus 2 nomor 7. Itu juga perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Ya, yuk baca coba. Ayat Orang 7. lumpuh disembuhkan bermujizat Mengapa itu. orang Ayat berkata 7. ia menghina Allah? Tidak ada ini Tidak menjadi ada, yuk penyebab. baca jelas begitu. Mana? Kalau Anda mau tahu kenapa Yesus mau disalibkan, bukan karena menghujat Allah, tapi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh Roma. Mantap. Dia mengaku anak Allah ketika mau dipersidangkan, ditanya sekali lagi, apakah engkau benar anak Allah? Terus kata Yesus, engkau telah mengatakannya. Lalu kata orang Yahudi, Salah. salibkan dia. Salah Kamu itu. nggak tahu berarti, saya kira Salah. kamu ahli Alkitab. Dengarkan, tak ajarin, biar Nah, kan tak sekali-sekali. ajarin itu aja kamu nggak tahu, yang paling fundamental, Tak ajarin. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Itu dalilnya di mana? Ya saya pada tahu banyak begitu, tebal begitu Alkitab. Jangan tertawa. Supaya Anda tahu apa sebabnya Yesus disalib, Anda harus Dia menguasai mengaku anak itu. Allah. Tidak ada cerita itu itu Ya, dongeng kamu yang muncul berarti nggak belakangan. tahu kalau Itu begitu. dongeng yang muncul belakangan. Dongeng. Yesus itu disalibkan disebabkan karena Yesus semakin besar pengaruhnya kepada orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Salah Yahudi satunya itu. salah satunya Saya tahu itu itu, mulai dia melempem. Mulai hari ini siapa mereka ini? Imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, berkumpul 4 elemen kekuatan yang ada pada saat itu, sepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa? Nebus dosa? Tidak. Apalagi? Menjadi Tuhan? Tidak. Tetapi karena apa? Dikatakan oleh Kayafas kemudian, apabila kita biarkan Yesus hidup, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau semua orang percaya kepadanya, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, bahkan merampas bangsa kita. Untuk itulah kemudian mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan terhadap Yesus bukan karena dosa manusia, tetapi karena ketakutan bangsa Yahudi, supaya ketakutan bangsa Yahudi kalau bangsa mereka dirampas, tempat suci mereka dirampas oleh orang Romawi, sang penjajah mereka pada saat itu. Kamu tahu gak ketika Itu Yesus dengerin. Itu tertulis di mana? Di Yohanes 11. Kamu tahu gak nih ya, ketika Yesus mau disalib, ditanya dulu, apakah engkau benar anak Allah? Terus Yesus Itu berkata, sudah engkau telah ditangkap mengatakannya. itu. Setelah Itu setelah sudah- ditangkap, setelah setelah itu orang ditangkap. mereka berkata salibkan dia. Berarti kamu tahu kan? Itu sudah ditangkap bukan karena Oke, menghujat. sekarang saya teruskan. Dengarkan Saya saya. tahu Matius itu. 26 nomor 59. Mulai hari itu mereka imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, orang Yahudi kemudian melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Ayo. Mereka Hayu-hayu melakukan apa ya? Ini, dengarkan saya. Pasang Yang saya kupingmu. tahu itu sama saya kan orang Kristen yang udah baca Injil. Kalau kupingmu tidak kuat mendengarkan, minta bantuan ke mulutmu juga untuk mendengar. Dengarkan saya. Banyak orang-orang Yahudi dengerin yang saya melawan. tahu. Banyak Ya, orang saya Yahudi. udah- Kamu itu statusnya belajar di sini, ngerti? Hah? Kamu ditanya dalil aja, kamu harus ke perpustakaan dulu. Jangan sombong ente.
Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus berupa mujizat. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, melaporkan kepada mereka apa yang telah Yesus perbuat. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi tidak ada kemudian untuk dosa waris. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita. Bangsa kita apa? Bangsa Israel, bukan untuk bangsa Indonesia. Jadi kematian Yesus itu untuk bangsa kita. Bangsa kita yang dimaksud ini adalah bangsa Israel saja. Lebih baik jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Pertanyaan Yesus saya, tuduhannya apa? Enggak, tuduhannya apa dia disalib itu? Bahwa Yesus cerita yang akan saya mati tahu. untuk bangsa kita, untuk bangsa itu, artinya kematian Yesus untuk Bani Israel. Tapi ya, tuduhannya apa? tuduhannya Dia ini bukan tuduhan, ini bukan Dia tuduhan. kan dihukum mati. Ini Dituduh dong. bukan tuduhan. Ini Ini bukan tuduhan. kesepakatan. Dia diserahkan oleh orang Yahudi. Yes, ditangkap. Tuduhannya apa? diserahkan. Dihukum mati. Diserahkan dengan tuduhan menghujat Allah menurutmu kan? Tapi faktanya latar belakang mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu adalah oleh karena ketakutan bangsa mereka dirampas oleh Romawi. Allahu Akbar. Saya tahu. Tahu apa? Ya itu kan Injil saya udah sering saya baca. Iya, jadi dasar benarnya, asal benar dasar pijakan yang benar pembunuhan terhadap Yesus itu dosa Tuduhan. atau ya dosa Tuduhannya atau apa? dosa wariskah atau Dosa waris. Kita bicara tuduhannya dulu nih. Iya, tuduhan itu muncul sebagai tuduhan palsu, tapi yang mendasari tuduhan-tuduhan itu muncul adalah ketakutan bangsa Israel kalau bangsanya akan dirampas oleh Romawi. Betul atau tidak? Oke, sekarang saya akan teruskan ya. Berarti kan Jangan dulu. Oke, saya tanya dulu. Yang mendasari adanya tuduhan-tuduhan palsu adalah ketakutan bangsa Israel pada saat itu terhadap Romawi yang akan merampas bangsa Israel. Betul atau tidak? Selain tuduhan palsu, ada juga tuduhan ketika dia dianggap menghujat Allah karena dia sebut dirinya Allah. Saya ulang. Pembunuhan terhadap Yesus dengan memunculkan tuduhan-tuduhan palsu, dasar yang sesungguhnya menyebabkan semua itu terjadi adalah ketakutan bangsa Israel kepada Romawi yang akan mengambil bangsa mereka. Betul atau tidak? Salah satunya itu. Bukan salah satunya, cuman itu aja, nggak ada yang lain. Hanya itu, hanya satu itu, nggak ada yang lain. Yang lainnya itu hanya kesaksian palsu aja. Dasar-dasar awal pembunuhan terhadap Yesus itu didasarkan oleh ketakutan bangsa Yahudi pada saat itu, imam kepala, orang Farisi, dan juga mahkamah agama terhadap orang Romawi yang akan merampas bangsanya ketika mereka tidak bayar perpuluhan atau bayar pajak. Betul atau tidak? Salah satunya itu, tapi ada tuduhan yang lain. Cuman satu. Tidak ada, cuman satu. Ketika dia tunggu. Ketika dia mengampuni dosa, keadaan yang mereka yang saya rasakan, keadaan yang mereka alami adalah orang-orang lebih banyak percaya kepada Yesus sehingga orang tidak lagi membayar perpuluhan kepada imam. Karena ketakutan itu terjadi, jangan sampai semua orang terpengaruh kepada Yesus sehingga tak ada lagi orang yang bayar perpuluhan, sehingga tidak ada lagi yang menyetor pajak kepada Romawi. Dengan demikian Romawi akan datang meratakan Yerusalem sebagai
tindakan yang mereka ambil supaya itu tidak terjadi, mereka bersepakat membunuh Yesus. Betul atau tidak? Salah satunya itu, ketika Yesus mengampuni dosa, orang Farisi bilang dia menghujat Allah. Salah satunya tidak mungkin, Bung. Itu tadi Orang-orang baca sendiri. Israel, Bung, orang-orang Israel itu paham bahwa di Tadi kamu tengah-tengah baca mereka, sendiri ketika dia mengampuni dosa. ya itu kesaksian, dia bilang, itu orang ini kesaksian. menghujat Allah. Iya, Kesaksian itu udah salah jelas satu ada kisahnya. alasan. Itu salah satu alasan. Ya, betul kan, saya bilang yang salah dibuat-buat. satunya kan. Makanya dikatakan Yang gini, dibuat-buat. mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana caranya kesepakatan mereka ini? Mereka mencari kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus bisa dibunuh. Di antaranya tuduhan yang tadi, menghujat Allah, mengobati orang hari Sabat, apalagi menyamakan diri. Itu adalah kesaksian-kesaksian palsu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Matius 26 nomor 59. Lu mau kemana lagi? Iya, selain dengan kesaksian palsu tuh orang Yahudi itu nggak percaya kalau Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia. Apa Itu nggak hubungannya? percaya Yudaisme. Belepotan lu, Jadi ketika Yesus belepotan lu, bilang bro. dia anak Gak Allah, ada hubungannya sudah itu. Hehehe. ini nggak ngerti. Ya, kamu pasti kamu sebenarnya ngerti, cuman Gak pura-pura ada nggak ngerti. hubungannya lagi itu. Yudaisme Gak itu ada. nggak Gak bakal ada lagi percaya kalau hubungannya. ada. Gak ada hubungannya manusia Nggak ada jadi hubungannya. Tuhan jadi manusia itu nanti belakangan. Itu ajaran Parisi, itu ajaran Paulus ke Romawi Yunani. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Nggak Ketika ada, nggak ada. Yesus menyebut anak Allah, itu orang Yahudi menolak. Kita sedang membahas akar permasalahan munculnya penyaliban. Saya tahu semua, aduh. Ya. Akarnya adalah ketakutan bangsa Yahudi terhadap Salah Romawi. satunya masih begitu tadi. Itu lagi. Bukan salah satunya. Itulah satu-satunya alasan sehingga Yesus itu dibunuh. Sehingga Jangan munculkan banyak diulang-ulang, saya jadi alasan-alasan mengulang lain. lagi, mengulang lagi Banyak juga. kesaksian-kesaksian lain. Termasuk kesaksian Paulus. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Itu salah satu kesaksian palsunya. Paham ente? Enggak, itu menurut kamu, aduh. Gila. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Salah satu kesaksian-kesaksian yang muncul adalah untuk itulah Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Satu kesaksian palsu. Itu Kesaksian palsu yang kedua dalam Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu orang yang berdosa menjalar masuk ke atas bumi, dan oleh karena itu semua orang sudah berdosa. Itu kesaksian kebohongan yang kedua. Oke, sekarang saya tanya. Nah, Udah, tunggu dulu. kesaksian udah semua itu. kebohongan yang ketiga, dengarkan. Itu Ada kamu tertulis membuka- di dalam Aduh. hukum di kitab Taurat, Udah, Mesias berapa harus kali mati denger sama dan orang bangkit Kristen, pada hari ketiga di antara orang mati. Itu kesaksian yang kebohongan yang ketiga. Paham? Kesaksian yang keempat, Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu kebohongan yang selanjutnya. Kebohongan dan kesaksian-kesaksian palsu berikutnya adalah barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak berguna baginya. Kesaksian berikutnya adalah Efesus 2. Untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib, agar dia membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itulah berbagai macam kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi, oleh imam-imam kepala, mahkamah agama, demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan Romawi. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada hubungannya dengan kalian. Kematian Yesus di atas tiang salib murni karena ketakutan Yahudi terhadap bangsa Romawi. Ini materi untuk kubuat gulung pendeta Buas tanggal 26 besok. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Buas nonton supaya dia cari alamat jawaban yang akan dilontarkan kepada saya, karena besok saya akan gulung dia lagi. Udah 2 kali ku gulung,
besok kugulung lagi. Penyaliban itu adalah karya syaitan, bukan karya Tuhan. Karena penyaliban itu karena bentuk keserakahan orang-orang pada saat itu yang ketakutan digulung oleh Romawi karena kurangnya upeti yang mereka store kepada majikan mereka. Sampai di sini Itu Anda tidak salah paham satu. kan? Salah satu lagi. Aduh. Salah satu lagi. Nih. Aduh. Kesaksian palsu yang kamu omongin tadi itu setelah Yesus naik ke surga, bukan ketika Yesus disidang. Ini kamu ngerti apa enggak Untuk sih? Saya pikir itulah kamu Yesus paham Alkitab mati. tuh. Dia Untuk nyanyi. itulah Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Untuk apa? Untuk supaya Yesus mati. Kalau Yesus mati kenapa? Seada lagi orang yang berpengaruh di antara mereka. Kalau tak ada lagi orang yang berpengaruh, apa yang terjadi? Orang-orang akan kembali membayar perpuluhan. Terus pengikut Yesus dibunuh-bunuhin oleh orang Yahudi kenapa? Dibunuh-bunuhin karena mereka semua ikut juga melakukan mujizat-mujizat, mengusir setan dalam nama Yesus. Maka mereka semua mau dibasmi, dianiaya dan seterusnya. Begitu loh kawan. Ayo, hancurkan lo. Nah, Enggak. hancur. Yang kamu bacain semua tuh saya udah tahu. Ya udah Hancur, tahu apa yang makanya hancur? hancur. Saya udah tahu. Senatelo, hancur Nyanyi. senatelo. Hancur kan? Enggak. Oh, Hancur mama. apanya? Oh mama, Saya nggak ternyata sedikit pun terpengaruh penyaliban dengan omongan kepada kamu tuh. Sedikit ternyata pun nggak penyaliban terpengaruh. itu bukan karena dosa yang mau ditebus, Apa tapi karena lagi? bangsa Israel takut bangsanya Itu salah dirampas satunya. oleh You nggak baca Injil Romawi. semua. You cuman kutip Itu dasarnya sedikit itu. penyaliban karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh Romawi, maka Yesus harus dilenyapkan. Mulai hari itu mereka membuat kesepakatan untuk membunuh Yesus. Kalau dengan nada-nada kayak begini masuk enggak di akal saudara? Kalau saya lantunkan kayak Saya gitu, udah kira-kira tahu yang kamu omongin itu udah tahu, ngerti itu, mengerti bahasa Indonesia gak? Saya sudah tahu. bahwa pembunuhan terhadap Yesus Tapi ada yang akarnya, kamu nggak tahu. dasarnya adalah ketakutan Israel. Yang kamu omongin saya tahu, tapi ada yang kamu nggak tahu atau kamu sembunyikan tuh. Apa Kalau itu? kamu Apa tahu ya? Injil. Apa? Ya tuduhan Yesus karena dia dianggap menghujat Allah dan dia karena dia Ya menyebut itu dirinya anak Allah. kesaksian palsu, tante. Kan udah dibilang tadi. Banyak. Malah Salah saya satunya itu. saya yang mengajarkan Anda. Kesaksian-kesaksian itulah yang hasil daripada kesepakatan mereka. Dikatakan imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, Iya, salah supaya satu tapi Yesus banyak dapat ada dihukum tapi anak mati. Allah dan dianggap penghujat Allah itu kesaksian tuduhannya. Hei, semua utusan Tuhan itu disebut anak Allah. Bahkan Israel Yakub disebut sebagai anak tunggal, anak sulung. Ya, tidak ada masalah bagi mereka. Itu cuma alasan aja. Bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Yeay. Lu pikir di sekolah minggu ini? Lu pikir di depannya bom-bom? Gak bisa, Bung. Gak bisa Anda mau lari. Tak bisa. Karena kami umat Islam yang khususnya apologet Islam ini paham betul apa yang sedang terjadi sebenarnya. Begitu loh Mbak Yu. Matius 27 nomor 18. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Yahudi telah menyerahkan Yesus karena apa? Dengki, dengki, bukan karena dosa waris, tapi karena dengki. Dosa waris mulu yang disebut. Lalu Yesus mati di tiang salib menurutmu untuk apa?
tuduhannya, saya lagi bicara tuduhan. Saya, jadi oke, kita nyanyi-nyanyi tinggalkan itu. segala. Kita tinggalkan itu. Kita gali doktrin agamamu. Menurut saudara, Yesus mati untuk apa tujuannya? Dia sebagai juru selamat. Yesus mati untuk juru selamat. Iya, memang betul menyelamatkan kemudian orang-orang pada saat itu, yaitu bangsa Israel, dari penekanan, penjajahan dan perampasan hak milik orang Roma kepada mereka. Pintar Juru selamat ente. dunia. Juru selamat dunia. Padahal dalilnya Jangan tidak nyanyi. seperti Yuk ngomong sendiri. Kamu nanya saya, cuma supaya saya nggak kamu bisa jelasin. ngerti. Mungkin dengan nada begitu saya kamu bisa jelasin. paham. Saya bernyanyi Kamu supaya ngomong kamu dulu. bisa pahami. Karena di dalam Ngomong dalilnya itu dulu, nanya, tapi saya tidak jawab, ada ngomong dulu. sama sekali di dalam pengajaran kitab saudara yang Pusing saya mengatakan dengerin kamu ngomong. Kamu nanya tapi ngomong mulu ketika saya mau jawab. Ketawa. Oke, terima kasih ya, saya keluar ya. Nggak jelas kebahasan kamu ngomong mulu pusing. banyak karyawanku yang minta pengunduran diri gara-gara pola saya begini menjelaskan kepada mereka. Aduh Pak, dosa aku masukkan surat resign. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada pernah kejadian di kantor, orang lapor, Pak ada masalah. Kenapa? Ada masalah apa? Ini ada yang kayak gini. Oh kok bisa? Terus siapa yang mengamankan lantai 1, lantai 2, lantai 3? Ada Pak, CCTV putar. Siapa yang Anda curigai? Ini, ajak mereka itu masuk ke ruangan saya. Ini lillahi ta'ala, ini beneran. Ajak masuk ke ruanganku 3 orang. Yang paling kamu curigai siapa? Ini Pak. Yang satunya, ini Pak. Yang lantai 2 siapa? Ini Pak. Suruh masuk ke ruangan saya. Panggil satpam yang tugas hari itu juga, interogasi. Tak, 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 tak. Begitu saya lakukan metode-metode kayak begini, yang tidak, yang saya katakan ini, yang tidak melakukan dan yang tersinggung atas perkataan-perkataan saya, tetapi tidak melakukan hal itu, pasti dia malu untuk masih bekerja di sini. Kalau Anda merasa tidak melakukan pencurian, masukkan surat resign. Berlomba-lomba mereka melakukan surat resign. Ternyata ketahuan pelakunya adalah justru yang membuat surat resign itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Zuma, para gurunda-gurunda Laskar Api Pejuang di jalan Allah. Saya mohon izin 5 menit saja nih masuk Bang Zuma. Iya, gini Bang Zuma, selama ini kan saya dengar perdebatan, diskusi antar lintas agama ini, sehingga membuat sesuatu pertanyaan yang belum ketemu di otak saya. Tadi baru ketemu, tapi saya minta penjelasan dulu. Ini yang ketemunya ini benar apa tidak gitu loh. Jadi ketemunya gini, jadi penjelasannya ini sama dengan yang ini. Yesus itu disalib siapa? Benarkah dia yang disalib atau tidak gitu loh. Jadi setelah saya rangkum gini loh Bang Zuma, saya coba memulai dari awal. Yesus itu tadi kata Bang Zuma memang sengaja untuk diserahkan ke Roma agar Ibrani Yahudi ini selamat dari Roma. Saya punya sedikit keyakinan jika yang menyerahkan ini adalah si Yudas gitu loh Bang Zuma. Iya. Tentara Roma yang akan menangkap Yesus itu kan tidak tahu siapa Yesus. Betul. Yohanes 18. Lalu Yudaslah yang memberikan nanti kode kepada tentara Roma, baru lakukan penangkapan. Artinya sudah dipastikan ini loh si Yesus gitu. Nah, di sini saya punya sedikit analisa setelah diberi kode itu tentara Roma mulai melakukan penangkapan. Isa Al-Masih yang katanya Yesus diangkat oleh Allah ke langit. Si Yudas diserupakan. Nah, si Yudas ini ditangkap, digebukin dan segala macam sampai ke tiang salib. Lalu sampai di tiang salib, tadi saya ketemu di Komal Muslim juga. Dia katanya bilang Eli, Eli, Eli. Ternyata Eli, Eli ini adalah dalam kitab Bibelnya Tuhanku, Tuhanku. Ternyata saya periksa Eli, Eli ini bukan Eli Tuhanku, Tuhanku. Eli ini adalah imam besar. Nah, saya berpikir kenapa kok Yesus bilangnya Eli, Eli, tapi menurut Bible Tuhanku, Tuhanku. Jadi saya berpikir inilah si Yudas itu.
yang dia pengkhianat yang sudah kerjasama dengan imam-imam itu, dengan orang Roma juga. Sehingga dia sebenarnya bilang gini, Yudas, oh imam-imam, kenapa gue yang ditangkep? Kenapa gue yang diginiin? Harusnya si Yesus bukan gue, gitu loh. Nah dia nggak tahu kan wajahnya sudah dirubah kan? Sementara dia udah dihabisin karena dia ngasih kode ke tentara Roma. Hei tentara Roma, ini loh Yesus bener. Tangkap, ayo tangkap. Nah kan ditangkap tuh. Yesusnya hilang karena udah diangkat ke langit. Nah si Yudas ini nih yang diserupakan wajahnya, mampus loh, barbir borbat. Dia kan pakai jubah itu, pakai apa namanya, pakai jubah itu kan, juga dia berjenggot sama gitu. Nah habis deh tuh ditangkepin, blak bluk sampai ke tiang salib. Nah kenapa dia ngomong ke Eli? Artinya Eli ini dia kan sudah kerjasama dengan para imam-imam. Dengan imam-imam itulah dia kembali menjerit-jerit, Eli, imam besar, ini gue Yudas, bukan Yesus. Eli, bantu aku, Eli, katanya gitu. Ini analisa saya loh Bang Zuma. Artinya gini, saya coba meramu saja, bener nggak dia itu Yudas gitu. Nah, dari cerita-cerita nanti gimana Yudas mati, saya nggak sampai ke sana kan. Tapi saya cuma menganalisa saja, kenapa kok Elinya keluar di sana. Saya tadi mikir Eli ini adalah gurunya Samuel. Gurunya Nabi Samuel gitu loh, kan Eli juga kan. Jadi saya pikir ke sana. Oh ternyata enggak, ternyata Eli ini imam besar. Saya pikirnya Eli itu di zamannya Samuel inilah gitu loh. Oh ternyata Eli inilah yang dipanggil Yudas. Eli bukan, kenapa gue yang jadi begini? Kan, mungkin begini Pak Yesus, Pak Yesus jadi panggilnya. Sekiranya masih penerawangan, bolehlah kiranya minta pendapatnya dari Bang Zuma. Jangan sampai kita sudah menarik kesimpulan, tetapi tanda kutip secara materi keseluruhan kita belum menguasai, belum menelaah atau belum mengkaji gitu. Iya, betul. Jadi rencana saya naik ke sini, saya naik ke sini itu memberikan sebuah cerita yang mungkin bisa nanti dicarikan datanya, nanti mungkin bisa mengarahnya lebih menjurus ke sana. Itu maksud saya, sebelum nanti ini di senjata ini kita ramu sebelum kita tembakin ke Oten gitu loh. Nah kayak gini, karena kenapa? Roma itu Pak, si Paulus ini udah kerjasama gitu. Pak kita mau Gini loh, maksudnya kalau mau meramu itu memang dikaji dulu, kita pahami dulu kan gitu, bukan berdasarkan dari oh ini terkaan-terkaan. Nah, kita nggak bisa juga kita orang digituin. Betul. Gitu. Besok Bang, besok gini loh Grunda di sini. Iya. Insya Allah tanggal 26 saya kan ditantang tuh awalnya. Saya bikin tantangan balik kepada Pendeta Budi Azali, temanya penyaliban. Nah mungkin dari sana saudara saya bisa menyamakan persepsi pendapat kita tentang penyaliban itu. Karena kalau kita membahas secara internal jadinya kita menoloh, kecuali kalau kita di Zoom itu boleh. Nah mungkin pada saat saya menjelaskan tentang salib dan cakupannya, mungkin ada data-data yang saudara saya butuhkan dari penjelasan saya nantinya. Insya Allah tanggal 26 waktu Indonesia Tengah, berarti di tempatnya beliau itu jam 9. Nah, di Makassar jam 8 saya akan membahas apakah salib itu karya Tuhan atau salib itu karya setan. Nah ini akan terkait semua terhadap orang yang orang yang menemani Yesus, orang yang kemudian mencari Yesus, orang yang kemudian jatuh ketika ada oknum yang mengatakan akulah Yesus dari Nazaret yang kamu cari. Seketika kemudian Yudas mundur dan jatuh bersama dengan tentara-tentara. Itu semua akan saya jelaskan besok. Seperti itu Bang. Ya betul. Ya artinya semoga ini saya nggak nanti berkira-kira kan. Takut nanti kira-kira aja salah nanti. Iya. Yang pasti kesimpulan saya sementara adalah Isa di dalam Al-Quran diikuti oleh oknum penggantinya. Jadi ada dua ya. Betul. Yesus di dalam Bible diikuti juga oleh penggantinya. Ada juga dua. Jadi kalau dikatakan Yesus sama dengan Isa, itu juga ada benarnya.
Kalau dikatakan Yesus adalah pengganti Nabi Isa juga itu ada benarnya. Yesus bukan Isa juga ada benarnya. Nah, tergantung dari bagaimana kita menangkap dari sudut pandang mana terhadap kronologi kejadian. Saya kira begitu Bang Isa. Iya betul. Artinya mungkin sedikit Bang Zuma, mungkin bisa nanti dirujuk ke imam-imam itu membelikan tanah dari hartanya si Yudas itu. Kan? Katanya gitu kan. Ya artinya memang Yudas itu yang tersalib. Makanya dia panggil Eli gitu. Dia udah berkorban kan, tapi dia yang jadi korban. Makanya dia panggil Eli gitu. Cukup. Iya. Oke, makasih Bang Zuma, juga makasih buat host. Ya, saya turun lagi dah. Ya, biar yang outnya naik lagi. Nah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini loh ya, diskusi sama Oten itu jangankan penafsiran, jangankan literasi, yang tertulis saja dibantah kok. Yang tertulis dengan jelas gitu loh, masih aja diputar-putar, apalagi kalau hal-hal yang begini. Ini kalau perdebatan kayak gitu di kampus, debat terbuka, kalau di media sosial bahkan rame jadinya. Kira-kira gitu. Bang Hadi, Matius 27. Semangat pagi, semangat yang baru bergabung. Assalamualaikum kalau muslim. Perli, lu minta naik gua naikin loh. Lu diam aja di atas. Perli. Perli. Diam aja deh. Mungkin lagi disalib mungkin. Perli. Ya mana nih? Taruh ya. Oh iya Pak Desugi di bawah mau naik. Perli. Gua turunin ya, lu nggak mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Oten? Gini kayaknya nih. Coba disapa tuh mata hati. Halo, selamat malam mata hati. Tadi siapa Bang Idaman yang mau naik hotel itu? Udah keburu ini, bulu hilang saya lihat di ini, nggak ada. Makanya ibaratnya gini, konfirmasi ke saya biar nanti bang moderator bisa membedakan. Saya nanti tinggal konfirmasi ke bang moderator. Jadi yang di bawah yang kira-kira ingin berdiskusi, konfirmasi dengan klik add nama saya, bang saya mau naik gitu. Biar saya konfirmasi ke bang Andi. Terima kasih. Pasti di bau-baunya itu, bau-bau namanya, rasa-rasanya begitu ketahuan kok. Jarang meleset feelingnya gitu. Sudah 62 tahun berpengalaman di Burundi bro, gitu. Apalagi paling lucu tadi itu udah bisa bedain Tuhan sama Tuhan, tapi giliran masuk ke dalam dipersulit. Benar-benar akal sehat dimatiin oleh doktrin. Mata dan hati, selamat bergabung. Monitor, udah tidur kayaknya dia. Ganti. Kalau udah tidur tolong jawab. Dikik aja itu. Di sini bukan tempat kampanye. Diblokir aja, diblokir. Nggak benar itu. Jangan kampanye di sini, bro. Jangan kampanye. Ya, sembari. Oh, ada. Oh, lanjut. Coba disambit.
Assalamualaikum Bang Ridwan Cokro. Ataupun selamat pagi Bang Ridwan Cokro. Pagi, Pak. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu biar kita sama-sama saling bersaudara. Enggak. Bahkan dia jawab kira dia. Dia malah serius. Nah, penonton jangan lupa report Bang Handi ya, nyamar-nyamar nih. Informasi juga ya, itu semakin kurang asem mereka ini pakai foto-foto kita semua nih. Buka room begitu. Sedikit info ya. Sedikit info, saya juga tadi malam ada di room mereka, saya naik. Ada yang bawa nama Gurunda, ada yang bawa nama Bang Handi, Ustadz Sugi dengan isikan fitnah-fitnah ya kan. Istilahnya saya naik ke sana cuma pengen tahu isi dari pola pikir mereka ini arah tujuannya gimana. Arah tujuannya kalau kita lihat dari tendensius mereka karena tidak suka dengan cara api gitu ya. Nah, dimana cara api kan saya juga sedikit menjelaskan. Ada kala penyadaran manusia itu dengan memberikan bentuk yang asli. Dibalik misalnya gini, ada sesuatu yang salah, kita utarakan yang benar. Kalau memang dengan cara sesuatu yang salah itu tidak bisa terima, sedikit penegasan tentang arah yang salah untuk dibenarkan. Nah, jadi setiap pola api ini beda-beda. Nah, Bang Handi dengan caranya, Ustadz Sugi dengan caranya. Itu di atas itu bukan oten semua Bang Handi. Yusuf Api itu Islam. Yang menyamar menjadi Chan itu juga orang Islam. Yang lainnya baru oten. Nah, jadi karena apa tuh ketidaksetujuan mereka saja. Nah, jadi saya lanjut. Kan dia lagi nyari duit katanya kayak gitu tuh. Benar-benar. Katanya apa alasannya bro? Saya bilang nyari koin. Oh ya udah. Ya sih. Ya kan udah Kalau nyari koin itu kerja dong. Ya bahkan saya udah iya saya udah ingatkan secara tegas gini bro, nggak ada manusia itu dapat membatasi yang namanya cara orang mendeskripsikan keinginan. Seperti Anda keinginan ataupun tendensius Anda ke arah benci kepada api, itu saya tidak bisa melarang, saya bilang, karena itu hak bebas Anda. Cuma satu hal, apapun yang dilakukan manusia secara manusiawi pasti akan diadili. Seandainya tidak akan diadili dunia, akan diadili di akhirat jika Anda percaya alam kebangkitan. Itu saya bilang. Di dunia, berarti Anda sekarang udah siap dengan semua resiko kan? Karena tendensius yang Anda bawa itu adalah tendensius lembaga. Jika seandainya api protes dengan fitnahan Anda sudah siap dengan semua resiko? Saya tanya. Mereka bilang, ya kami tahu bang, ini semua beresiko. Nah, berarti mereka siap. Itu aja, tinggal buru berarti. Ya udah ya. Ketika dia mempermasalahkan orang-orang api, mungkin masalahnya dengan api. Tetapi yang jadi masalah narasinya itu bermasalah dengan agama, dengan syariat, mempertaruhkan keimanan. Maka ya konsekuensi dia terima gitu. Mengolok-olok syariat Islam kan gitu ya. Bahkan secara pandangannya ilmu fikih udah kategorinya murtad itu. Benar-benar Ustaz. Itu udah masuk dalam kategori Ustaz. Cuman kita sebagai manusia nggak tahu cara ngelarangnya gimana Ustaz. Nah, ibaratnya nggak tahu cara ngelarangnya, mau kita cara ngelarangnya yang muslim, ya jangan masuk. Ya biarkan mereka dengan fitnahannya. Oh, kalau memang harus diarahkan ke arah hukum negara, ya mereka kan diberlakukan hukum kan. Nah, pertama kalau bisa kita bilang nama saya yang sedang dicoreng, nama Bang Ores berarti. Nah, gitu. Nah, makanya jangan naik kan. Kan bilang jangan masuk. Ya udah jangan naik. Kenapa kemarin naik? Yuk lanjut. Bahas yang lain aja. Iya benar. Enggak, ini klarifikasi saya cuma pengen tahu pola pikir mereka sampai ke arah mana gitu. Nah, jadi tujuan kan ibaratnya nih kalau saya cuma nyimak di bawah, saya nggak tahu nih mereka ya, udah cukup gitu. Nah, Oke, yang mau naik lagi silakan. Saya sip sampai menjelang subuh tadi sudah tidur. Jadi ini terbangun lanjut lagi. Sorry. Jadi orang kayak gini ingin ngetop, tidak punya power. Ingin cerdas, tidak mau belajar.
ingin nyari duit, tidak mau bekerja. Akhirnya apa? Berbagai cara dia lakukan, termasuk menjual imannya. Orang yang kayak gini dilaknat, dimintai pertanggungjawaban nanti. Ketemu sama gua secara langsung ya gua tabok. Gitu aja urusannya, selesai toh. Aduh, jatuh hati gua. Alhamdulillah. Kok malah jatuh. Jatuh. Sembari nanti kalau udah ada oten kita ini ya, kita lanjut lagi.